Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu di pelajaran PPKN. Nah, untuk kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Pada kesempatan kali ini di materi kita yang akan kita bahas adalah yang pertama adalah pengertian tenaga kerja, yang kedua hal-hal yang berkaitan dengan tenaga kerja, yang ketiga perjanjian tenaga kerja, dan yang keempat isi perjanjian kerja. Oke, kita akan bahas mengenai pengertian tenaga kerja. Di sini Ibu akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ya, jadi tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2 adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, Pasal 1, tenaga kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Oke, kemudian hal-hal apa aja yang berkaitan dengan tenaga kerja? Oke, yang pertama adalah ketenagakerjaan. Ya, jadi ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Kemudian di sini ada pekerja atau buruh. Ya, pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan. Kemudian ketiga ada pemberi kerja. Nah, pemberi kerja ini adalah orang, perorangan, pengusaha atau badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan. Kemudian yang keempat, tenaga kerja asing. Nah, tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Kemudian yang kelima, ada hubungan kerja. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Kemudian yang keenam, pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Kemudian yang ketujuh adalah upah. Ya, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dengan kesepakatan, ya, perjanjian kerja atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Oke, kemudian perjanjian kerja. Ya, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Nah, syarat perjanjian kerja di sini ya harus memenuhi 4 syarat, ya. Jadi ada syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Ya, yang pertama itu adanya kesepakatan kehendak atau konsensus agreement, ya, yaitu harus ada kesesuaian pendapat antara kedua belah pihak, ya, tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut tanpa unsur paksaan, penipuan atau kesilapan atau mistake. Kemudian yang kedua, ya,
wewenang atau kecakapan berbuat menurut hukum atau capacity, ya, yaitu bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum berwenang membuat kontrak tersebut. Kemudian yang ketiga, objek atau perihal tertentu. Jadi suatu kontrak itu haruslah berkenaan dengan hal tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Kemudian yang keempat, kausa yang diperbolehkan atau halal atau legal, ya. Jadi suatu kontrak itu haruslah dibuat dengan maksud atau alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Oke, kemudian isi perjanjian kerja itu apa saja? Jadi perjanjian kerja itu dibuat sekurang-kurangnya memuat yang pertama, ada nama, alamat perusahaan dan jenis usahanya, ya. Kemudian yang kedua, itu ada nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja atau buruh, ya. Kemudian yang ketiga, itu ada jabatan atau jenis pekerjaannya, ya. Yang keempat, tempat pekerjaannya. Kemudian yang kelima, itu besarnya upah atau cara pembayarannya, ya. Kemudian yang keenam, itu ada syarat-syarat kerjanya yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja, ya. Kemudian yang ketujuh, itu mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja, ya. Jadi entah itu 6 bulan, entah itu 1 tahun, entah itu 3 tahun, gitu ya. Kemudian yang kedelapan, itu tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat, ya. Dan yang kesembilan, ada tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Dalam hal ini adalah pekerja atau buruh dan pengusaha atau kepala yang berwenang. Oke, untuk materi hari ini sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.